estimasi kami kurang lebih itu dibutuhkan waktu paling cepat 30 tahun untuk balik modal. Oke. Proyek kereta cepat Wush. Apakah jadi investasi yang bijak? Siapa yang berkepentingan? Atau hanya sebuah proyek ambisi? Halo Smart Viewers, kembali lagi di Good Talk di Binus TV. Nah Smart Viewers, kereta cepat Wush telah resmi berjalan dan investasi yang satu ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Dan apakah kehadiran kereta cepat Wush ini memang benar-benar menjawab kebutuhan transportasi untuk masyarakat di Indonesia? Nah kita akan ngobrol seputar kereta cepat Wush bersama dengan Mas Andri Satrio Nugroho dari Indef sebagai Head of Center of Industry, Trade and Investment. Halo Mas Andri. Halo, apa kabar? Baik, Mas Andri, gimana kabarnya? Kabar baik. Kabar baik. Nah, Mas Andri, terima kasih sebelumnya udah mau ngobrol di Good Talk dan untuk Smart Viewers ya. Kita kan ngobrolin seputar kereta cepat Wush. Ya. Tapi pertanyaan yang akan mengawali episode kita kali ini, Mas, ini kereta cepat Wush ini tuh sebenarnya ditujukan untuk siapa gitu, Mas? Iya, balik lagi mungkin kita bahas sejarah kali ya. Boleh. Sejarah. Jadi dulu kereta cepat itu sebetulnya sudah direncanakan di tahun 2008. 2008? Ya, Presiden SBY pada saat itu sudah menginginkan untuk membangun kereta cepat pada saat itu Jakarta sampai Surabaya. Oke. Nah, jadi dari situ sebetulnya ditunjuk perwakilan dari Jepang, dalam hal ini JICA ya, untuk melakukan feasibility studies, jadi studi kelayakan lah sebutnya. Itu kurang lebih makan biaya 3 juta US dollar lah ya. Nah, tetapi dalam perjalanannya gitu ya, proposal dari China justru yang diterima oleh pemerintah. Pada saat itu pemerintah Pak Jokowi ya pertama itu sempat merasakan kereta cepat di Cina gitu ya. Jadi mungkin pengen nih gitu ya, pengen dibangun di Indonesia. Dan kalau kita melihat awalnya ini yang menarik ya, proposal dari Jepang itu kurang lebih menawarkan biaya 6,2 miliar US dollar. Oke. Jadi cukup besar ya, tetapi bunganya kecil 0,1% ya. Nah kita melihat dengan tenor 40 tahun. Nah ini proposal dari China itu lebih murah, 5,5 miliar pada saat itu ya, 5,5 miliar, tapi bunganya lumayan 2%, sama tenornya. Nah tetapi yang paling berbeda adalah bentuk kerjasamanya. Bentuk kerjasamanya, Jepang merasa bahwa ini perlu melibatkan pemerintah, G2G namanya ya, government to government. Jadi ada istilahnya ada garansinya lah gitu ya. Tapi kalau dari China sendiri business to business. Nah, ini ketika pada saat itu Pak Jokowi melihat kayaknya kalau pakai APBN terlalu berat deh gitu ya. Jadi dipilihlah B2B melalui China. Tapi perjalanannya, nah ini yang menarik perjalanannya justru ya. 2017 dioperasikan untuk membuat kereta cepat ini, tetapi molor. Harusnya selesai 4 tahun kemudian, gitu ya. 2021 sudah selesai, sudah beroperasi. Tapi kita tahu ya, COVID pada saat itu 2020, lalu baru diresmikan kemarin 2023 gitu. Dan dari situ semuanya bengkak. Ya. Biayanya tadi yang saya sebutkan 5,5 miliar US dollar itu naik 5,8, habis itu sampai ke 6 miliar US dollar. Jadi naik. Kalau saya melihat ada pembengkakan biaya, cost of run, gara-gara waktunya molor, biayanya bengkak juga dong gitu ya. Nah biayanya bengkak juga. Ini kalau catatan saya sih ya, ini saya lihat nih catatannya kurang lebih itu ada 1,2 miliar US dollar. Jadi bengkaknya sebesar itu. Itu kalau kita rupiahkan ya kurang lebih 18 triliun lah gitu ya. Nah, ini saya melihatnya memang
pembekakan ini pada akhirnya juga membebani pemerintah Indonesia gitu ya. Kalau ditanya urgensinya sampai mana ya, kalau kita tanya urgensi, sekarang gini ya, kalau misalnya kita mau ke Bandung gitu ya, sebelum adanya kereta cepat gitu ya, kalau saya sih kalau nggak pakai mobil pribadi, ada travel ya, ada kereta Argo Parahyangan. Iya, betul. Nah, balik lagi, ngapain sih ke Bandung gitu ya? Paling besar kemungkinannya adalah liburan gitu ya. Saya biasanya beli seblak ke Bandung nih. Gitu. Jauh juga ya Mas? Iya jauh, karena nggak ada yang enak di sini gitu, nggak ada yang enak di Jakarta. Jadi saya beli di seblak di Bandung. Saya ke Trunojoyo naik mobil gitu. Itu makan waktu kurang lebih ya dengan adanya MBZ sekarang ya, jembatan layang itu kan sudah 2-3 jam gitu ya. Naik Argo Parahyangan ya kurang lebih segitu ya. Naik travel juga. Kalau ngelihat dari harganya, ya kurang lebih kalau naik travel 100.000 lah ya, atau bisa di bawahnya gitu ya, tergantung travelnya. Begitu pula naik Argo Parahyangan, kurang lebih sama gitu. Naik mobil pribadi juga kurang lebih ya segitu-segitu ya, bensin dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kereta cepat ini memang yang dipangkas itu adalah waktu. Ya, tetapi yang perlu diingat itu adalah harganya nih gitu ya. Sekarang sih 150.000, cuman akhir bulan harga naik gitu ya, 300.000. Jadi sekarang mungkin teman-teman sudah mencoba gitu ya, tapi kita melihat di akhir bulan ini rencananya mau dinaikkan menjadi harga normal 300.000. Jadi kalau saya bisa katakan ya urgensinya masih di awal ya, kalau kita katakan masih belum cukup urgent gitu ya, karena ya kita bisa menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa menggunakan travel ya, bisa menggunakan kereta juga gitu. Dan tujuannya kan bukan bisnis trip ya, bukan yang kayak Jakarta Surabaya yang dua-duanya adalah daerah industri. Betul, ya. Ini ke Bandung ya pasti beli seblak, ya kita beli cimol gitu ya. Jadi nggak mungkin gitu. Saya rasa buru-buru gitu ya. Tukang seblaknya masih ada di situ kok gitu kan. Jadi saya melihatnya seperti itu Mbak. Jadi kalau dikatakan urgensi masih bisa dikatakan ya bisa jadi ke depan ya. Tapi saya rasa hari ini masih belum terlihat gitu ya. Oke. Karena masih kalau rutenya Jakarta-Bandung masih banyak opsi lain ya Mas? Yes, betul. Apalagi kalau kita melihat rutenya sendiri kan dari Halim sampai Tegaluar ya. Itu kan bukan di bukan di jantung kota Bandung ya, Tegaluar. Lebih dekat ke Jatinangor sebetulnya. Jadi teman-teman yang kuliah di Jatinangor mungkin lebih dekat. Tapi kalau saya yang tempat saya beli seblak itu di kota Bandung gitu. Jadi saya harus naik kereta lagi feeder ke pusat kota Bandung. Nah yang jadi permasalahan adalah kalau saya mau balik ke Jakarta. Ya, mau balik ke Jakarta misalnya nih kereta cepatnya jam 4. Saya harus naik feeder. Feedernya bermasalah. Akhirnya telat. Jam 4-nya kelewat kan. Nah, saya ketinggalan kereta cepat di situ. Nah, ini yang menurut saya selain dari urgent tadi, perencanaan itu masih belum cukup baik gitu ya. Artinya orang-orang kan maunya datang langsung ke kota Bandung dan kita mengejar kecepatan. Tapi gara-gara ada kereta feeder tadi gitu ya, yang kemarin juga ada isu ternyata keretanya mogok dan lain sebagainya. Itu jadinya malah tidak cepat gitu ya, jadinya malah ya tahu gitu saya naik kendaraan pribadi gitu kan gitu. Jadi itulah menurut saya beberapa hal yang perlu diperbaiki sebetulnya ya, karena udah jadi nih kereta cepatnya gitu. Udah nggak jadi cepat, bad mood pula Mas. Iya betul, rugi lagi. Rugi lagi. 50.000 kan lumayan. Nah Mas berarti bisa dibilang nggak kalau mekanisme yang ada nih kayak misalnya penempatan kereta feedernya ataupun penempatan stasiun ya ada sama harga tiketnya itu bisa dibilang belum optimal sejauh ini. Nah kalau bilang pertama saya mau bahas rute ya tadi ya rute. Kalau dibilang feeder ya mau gimana lagi gitu ya, stasiun terakhirnya di Tegaluar maka harus dihubungkan, mau pakai bus lah mau pakai kereta tapi kembali lagi ketepatan waktu dari kereta feedernya itu juga harus optimal. Kalau di beberapa negara itu langsung ke pusat kota sebetulnya. Jadi tidak ada isu di situ. Nah, ini kan kita juga udah di Halim
udah agak ujung gitu ya. Jakartanya ini juga di Tegaluar, bukan Kota Bandung tapi kabupaten. Nah ini menurut saya permasalahan gitu ya. Jadi permasalahan baru. Yang kedua tadi adalah harga. Ya. Nah balik lagi harga Mbak. Kalau misalnya kita berbicara harga, saya rasa 300.000 itu ya bisa dikatakan cukup reasonable kalau dibandingkan dengan kereta cepat lain. Tapi kalau kita bandingkan dengan rutenya, ini agak-agak kurang worth it lah gitu ya. Jadi 300.000 kalau dibandingkan dengan opsi moda-moda transportasi lain masih dirasa cukup mahal. Tapi ya balik lagi, untuk membiayai kereta cepat, pemerintah ini kan mengandalkan utang gitu ya, mengandalkan utang, dan utang itu harus dibayar. Dibayarnya lewat apa? Salah satunya lewat penjualan tiket gitu ya. Nah kalau saya melihat bahwa kurang lebih pembiayaan itu 75% itu dibiayai oleh China Development Bank. Jadi China Development Bank menawarkan kurang lebih 75% dari total biayanya. Jadi belum termasuk cost of run. Nah, belum termasuk pembengkakannya ya. Jadi kalau pembengkakannya sendiri itu saya melihatnya ya 18 triliun itu ya. Oke. 18 triliun, tadi kan 1,2 miliar US dollar. Kalau dikonversi ke rupiah 18 triliun. Indonesia karena memang dia konsorsium dengan China itu cukup membayar 11,6 triliun. Cukup membayar 11,6, jadi masih banyak ya tapi ya. Nah, tapi memang ditawarkan oleh China Development Bank untuk mengambil pinjaman juga gitu ya ke mereka. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat bunganya agak cukup mahal. Bunganya itu 3,4% gitu ya selama 30 tahun. Jadi kalau kita melihat hari ini tahu gitu kita ngambil yang Jepang aja kemarin gitu ya. Jadi kalau melihat hitung-hitungannya, tapi ya balik lagi yang sudah terjadi gitu. Jadi menurut saya langkah yang harus dilakukan adalah optimalisasi penggunaan kereta cepat itu sendiri gitu, dan targetnya dengan satu kereta cepat itu satu kali perjalanan itu 500 penumpang. 500 penumpang. Target 60 kali perjalanan. Jadi kurang lebih ada 300 kalau saya bilang ada kurang lebih ya 300 ribuan lah gitu ya penumpang gitu. 30.000 penumpang. Jadi kalau bahkan itu ya kalau full itu kalau kita kalikan dengan 1 tahun gitu ya, itu masih sangat kecil gitu ya untuk membayar utangnya tadi. Nah, estimasi kami kurang lebih itu dibutuhkan waktu paling cepat 30 tahun untuk balik modal. Jadi saya bisa katakan ya agaknya investasinya agak-agak ya rugi gitu ya, sorry to say. Jadi tapi mau gimana lagi gitu ya, harus benar-benar dimaksimalkan untuk penggunaan kereta cepat gitu ya. Gitu sih. Itu kalau full aja perlu 30 tahun ya, kurang lebihnya. Ya, jadi kalau kita gambarkan 3 kali presiden dengan masa jabatan 2 kali periode tetap nggak balik modal gitu ya, istilahnya gitu. Jadi saya bisa bilang seperti itu. Nah, memang yang ini yang harus menurut saya harus segera diselesaikan. Itu dengan asumsi semuanya terisi loh Mbak ya, 500.000. Sekarang paling ya nggak sampai 30.000 per hari gitu ya. Jadi ini menurut saya ya balik lagi yang pada akhirnya siapa yang mau membayar ya gitu ya. Balik lagi teman-teman semua ini juga ikut serta membayar meskipun tidak naik ya melalui pajak gitu. Jadi dipakai untuk membayar utang itu. Gitu. Tapi hal apa sih Mas yang bisa dimaksimalkan oleh pemerintah untuk memenuhi pembayaran hutang tadi gitu menurut Mas? Jadi kalau saya rasa sih pertama adalah bagaimana meningkatkan bisnis di Bandung ya. Jadi Bandung tidak hanya sentra kuliner, saya ke Bandung itu harusnya juga ada deal bisnis gitu ya. Jadi dirubah sebetulnya kotanya. Tapi kan behavior untuk merubah kota itu sangat-sangat susah ya, sangat-sangat lama gitu. Jadi yang awalnya saya ke Bandung tujuannya adalah beli seblak dan juga mampir keliling-keliling di sekitaran wilayah Bandung, ke Lembang dan lain sebagainya, itu udah langsung berubah gitu ya. Jadi
harus ada pusat-pusat perekonomian baru di Bandung. Jadi dengan cara itu masyarakat Jakarta yang memang banyaknya bekerja gitu ya, itu bisa datang ke Bandung dengan cepat. Jadi urgensinya dirubah. Yang kedua yang agak dalam tanda kutip ngawur ya, saya bisa katakan itu, adalah kemungkinan besar besar akan dilakukan kalau misalnya tidak ada opsi lain, yaitu adalah mematikan jalur Argo Parahyangan. Jadi nggak ada opsi lain untuk kereta selain menggunakan kereta cepat. Nah ini yang menurut saya ya itu bisa, tapi saya rasa kasihan juga ya teman-teman yang mungkin tidak bisa membeli 300.000 tadi gitu. Jadi ya balik lagi, kalau kita melihat lagi ya survei yang dilakukan bahkan oleh kereta cepat sendiri, itu 55% orang menggunakan kereta cepat untuk apa ditanyakan. 55% diantaranya adalah berlibur. Ya, berarti kan tadi benar ya, saya makan seblak di Bandung berarti sama gitu ya masuk ke respondennya. Nah kalau ditanya sebelumnya menggunakan apa, 48% menggunakan kendaraan pribadi. Berarti kan ini kelas menengah ke atas yang mengkonsumsi, gitu ya, kelas menengah ke atas yang membeli tiket kereta cepat ini. Maka tentunya kita harus tetap menyediakan opsi-opsi untuk kelas menengah ke bawah, gitu ya. Melalui tadi ya, travel masih harus ada, gitu ya, travel, bus, dan juga kereta Argo Parahyangan tadi, gitu. Jadi opsi ngawur itu bisa ditempuh, tapi ya balik lagi itu ngawur, gitu ya. Tapi saya rasa bisa memaksimalkan kereta cepat itu tadi. Iya. Sembari mungkin kita lihat ke depannya ini ada gebrakan apa mungkin juga ya dari pemerintah ya, Mas ya. Betul. Terkait optimalisasi penggunaan kereta cepat Jakarta Bandung ini. Nah, Mas, untuk menutup episode kita nih, Mas. Oke. Yang bisa disimpulkan dengan adanya kereta cepat Wush ini, ini merupakan benar sebuah investasi yang bijak ataukah hanya dalam tanda kutip proyek ambisius Presiden Jokowi saja atau gimana, Mas? Agak ngeri ya pertanyaannya ya. jadi begini, balik lagi. Pertama, proyek ini terjadi dan pada akhirnya kita melihat ada kerugian di situ. Itu satu. Karena dari pertama dari nilai proyeknya yang tentu cukup fantastis dan bisa dikatakan kalkulasinya agak kurang matang. Jadi apapun harus direncanakan dengan matang. Nah permasalahannya perencanaannya kurang matang sehingga terjadi Terjadi pembengkakan di akhir, gitu ya. Nah, ini menurut saya harus menjadi lesson learned bagi proyek-proyek lainnya yang memang dianggap sebagai proyek strategis negara gitu ya. Jadi tentunya kita harus belajar dari kereta cepat ini. Yang sudah terjadi biarlah terjadi gitu ya. Tetapi harusnya bisa kita hindari ke depannya untuk proyek-proyek strategis ke depan. Tentunya saya bisa melihat bahwa ya kemungkinan besar rute dari kereta cepat itu akan disambungkan sampai ke Surabaya. Nah itu ya. Nah ini balik lagi, jangan sampai kita akhirnya terjebak dengan perencanaan yang tidak matang dan akhirnya implikasinya adalah kita masuk ke dalam jebakan utang dari proyek-proyek yang ditawarkan oleh China gitu. Nah ini yang perlu kita antisipasi. Tadi terkait dengan apakah ini adalah legacy dari Pak Presiden, saya rasa ya memang gitu ya. Ini adalah monumen yang cukup baik untuk bisa menjadi legacy dari Presiden. Tetapi perlu diingat bahwa yang perlu dikedepankan itu bukan semata-mata legacy yang mungkin akan dilihat ketika akhir dari jabatannya, tetapi bagaimana kepuasan dari pemerintah atas pelayanan yang dilakukan oleh kepuasan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Jadi apakah semua masyarakat menikmati ini gitu ya? Apakah hanya sebagian saja gitu ya? Dan ini harus dipikirkan matang-matang gitu.
Jadi kalau saya bisa katakan yang selanjutnya adalah bisa jadi karena ini adalah proyek yang memang masuk ke dalam kalau saya sebutkan Belt and Road Initiative yang dilakukan oleh China. Ini adalah visi pembangunannya China. Jadi saya bisa katakan bahwa jangan sampai kita juga terlena dengan beberapa hal infrastruktur dan juga proyek-proyek strategis yang ditawarkan, tapi pada akhirnya merugikan kita. Gitu. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ya semoga aja kita bisa merasakan yang sampai ke Surabaya ini jauh lebih menguntungkan gitu ya dengan yang ada saat ini. Karena juga ketersediaan fasilitas ini harus menyasar semua golongan masyarakat ya Mas ya. Harusnya, harus betul, rata. betul. Jadi jangan sampai cuman 1-2 kalangan saja yang menikmati begitu ya. Dan ya kita melihat bahwa 300.000 ya saya rasa hanya kelas menengah saja yang memiliki kendaraan pribadi yang mau ke Bandung gitu ya, yang membeli seblak dengan 300.000 modalnya di awal. Sebelahnya nggak nyampe 20.000. Sebelahnya ya 15.000 kalau saya biasanya beli. Ya bolak-balik udah 600.000 Pak. Jadi ya saya rasa itu ya. Jadi sampai ke Surabaya saya dan juga rekan-rekan di Indef juga menunggu sebetulnya. Jangan sampai memang nanti ketika kita lanjutkan sampai Surabaya, ini kita jadi ruginya double gitu ya. Itu aja sih sebetulnya. Dan pada akhirnya ya teman-teman semua yang akan secara tidak langsung membayar utang dari proyek ini. Kita semua yang ada di sini ya? Semuanya mas-mas ini semuanya Mbak juga termasuk. Semoga bisa jadi pembelajaran untuk pemerintah juga gitu. Dan terima kasih Mas Andri sudah sharing. Sama-sama, terima kasih. Di Good Talk Binus TV. Nanti next kalau misalnya ada yang tertarik lagi, kita ngebahas kereta-kereta yang lain atau investasi yang lain, boleh Mas? Oke. Kita main lagi ke Pasar Minggu, walaupun agak jauh dari kampus kita. Oke, tidak apa-apa, terima kasih. Terima kasih ya, terima kasih sekali lagi Mas Andri. Dan untuk smart viewers, jangan lupa like video ini, komen juga boleh kalau kepo-kepo lain tentang investasi yang ada di Indonesia. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye smart viewers.